Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada hari ini Rabu 19 Mei 2021 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah. Kami sekeluarga saat ini baru turun dari kapal feri, alhamdulillah, dan menuju ke Sumatera dalam rangka dakwah jihad fisabilillah, roadshow dakwah. Mohon doa senantiasa dari jamaah, karena dengan keikhlasan doa jamaah itulah akan memungkinkan kami senantiasa selalu sehat, berjumpa dengan jamaah yang akan kami temui dalam setiap momen ceramah dakwah fisabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, selawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa yang akan kita lakukan di dunia ini jamaah? Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita atas segala pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang diridhoi Allah, jalan yang lurus, dinul haq, dinul Islam. Dan pada saat ini alhamdulillah, sebagaimana waktu menunjukkan pukul 17:28, sebentar lagi akan masuki maghrib. Kami akan mampir untuk sholat maghrib dan melanjutkan perjalanan. Di dalam setiap momen kehidupan dakwah kami, hati yang tenang, hati yang bahagia di dalam menegakkan dinul haq, dinul Islam, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tanggung jawab kita ma'asyiral muslimin, ya ibadallah, tanggung jawab kita adalah untuk menegakkan agama Allah, Islam, dinul haq, dinul Islam. Melihat fenomena kehidupan di hari-hari terakhir ini, melihat kehidupan politik yang berskala internasional maupun dalam konteks nasional, kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka korban gempuran militer Zionis Israel laknatullah. Mereka ditembak satu persatu. Allahu Akbar. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat bagi orang beriman. Kematian merupakan awal daripada kehidupan kita. Kematian hanyalah tempat persinggahan, terminal transit. Semua makhluk yang namanya manusia akan mengalami kematian. Tapi bagi orang-orang beriman, mereka bukan mati. Karena negeri asal orang-orang beriman, kaum mukmin, ma'asyiral muslimin wal muslimah, yang betul-betul jujur dan tidak munafik terhadap Islam, tempat mereka adalah surga jannati na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kematian hanya merupakan sebuah pintu pertama, belum masuki pintu yang terakhir. Kita menolong agama Allah karena ini merupakan perintah agar kita dan keluarga kita, kita dan masyarakat kita, kita dan negara kesatuan Republik Indonesia akan ditolong, ditegakkan kedudukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Dapat kami gambarkan bahwa Islam ini ibarat buah yang manis. Sebagian besar dari pihak kita, dari kaum mukmin, orang-orang beriman, mereka hanya mengambil manisnya buah Islam itu, tetapi tidak merawat, menanam, bahkan menjaga pohon daripada Islam itu.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat mereka perlu untuk menjadi pejabat, mereka datang ke masjid-masjid. Mereka meminta umat Islam untuk memilih mereka, untuk mengangkat mereka menjadi pejabat, untuk mengangkat mereka sebagai penguasa, untuk mengangkat mereka sebagai pemimpin. Begitu mereka duduk sebagai pemimpin, inna lillahi, Islam dihancurkan hanya karena kepentingan politik, hanya karena kepentingan mereka, keluarga mereka, diri mereka sendiri. Mereka telah berhasil oleh karena pertolongan nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui agama yang mulia dan suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dan sebab itu jamaah, kita simak dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah sudah menyinggung perbuatan mereka. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada sebagian manusia, kata Allah, di antara kamu mengaku beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Ini yang terjadi. Yang saya katakan tadi, mereka hanya mengambil manisnya. Begitu mereka menjadi pejabat, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka bersekutu, mereka membangun kekuatan politik dengan kaum kafirin, orang-orang munafik. Mereka membangun kekuatan dengan kaum komunis. Bahkan mereka bekerjasama dengan para oligak. Mereka lupa mereka diangkat derajatnya menjadi pemimpin dan penguasa karena membawa Islam. Karena nikmatnya Islam, mereka bisa menjadi seorang pejabat, sosok pejabat. Ini menjadi pukulan keras bagi kita semua. Di saat Islam diganggu, sebagian besar tiarap. Di saat Islam diganggu, sebagian besar berdiam diri dan tidak mau menolong agama yang mulia, agama yang suci ini, agama yang mulia yang dianut oleh para nabi dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini wahai Muhammad, kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Landasan pengakuan para nabi di dalam mereka beriman, melaksanakan kehidupan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mirip sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para nabi tidak mampu menyempurnakan Islam itu. Datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam disempurnakan. Ini jamaah, sehingga kita wajib menolongnya. Bukan berarti saudara berkata bahwa Allah tidak perlu ditolong. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Tetapi agamanya yang kita tolong. Agamanya demi keselamatan umat manusia, demi kemaslahatan bangsa dan negara ini. Mustahil negara ini akan kokoh berdiri di atas pengakuan NKRI jikalau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pilar kekuatan kemudian lemah di dalam menolong agama ini. Ketahuilah, kaum komunis, kaum munafikin, kaum yang penuh muslihat, mereka berkata seolah-olah mereka mencintai Pancasila, mereka Pancasilais, mereka NKRI, mereka berdiri di atas persatuan Indonesia. Padahal itu hanyalah ucapan yang menipu orang-orang beriman, sebagaimana di Al-Baqarah tadi. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka menipu orang-orang mukmin. Mereka pura-pura Muslim yang sejati, Muslim yang betul-betul bertakwa. Mustahil bertentangan dengan Pancasila, mustahil berkhianat terhadap negara, mustahil. Justru orang-orang komunis,
yang pura-pura mencintai NKRI. Mereka mengaku mencintai Pancasila, padahal mereka ingin menghancur pilar-pilar yang dibangun oleh para founding fathers kita. Konon di dalamnya kebanyakan para ulama. Sadarlah masyarakat Muslim, mayoritas jamaah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jika antum telah keluar dari jalur tauhid, jika antum telah berkhianat kepada Islam, kembalilah. Antum akan menyesal nanti apabila di dalam negara ini ada kekuatan baru selain daripada kekuatan NKRI, kekuatan para aparat militer dan polisi kita. Akan ada kekuatan baru dari negara-negara asing, maka percuma anak cucu kita yang akan menjadi korban. Ini jamaah yang perlu kita camkan. Saya katakan tadi bahwa Islam ibarat buah. Banyak orang cuma memakan manisnya, nikmatnya Islam itu. Tetapi ketika Islam diganggu, mereka tiarap, mereka tidak berani berjuang membela Islam, membela kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Islam. Bahkan jangankan membela Islam, membela negara pun mereka tidak membela. Dengan ucapan lisan yang penuh tipu muslihat, mereka mengatakan kami NKRI, kami Pancasila, kami Bhinneka Tunggal Ika. Padahal hati mereka itu penuh dengan penyangkalan. Yang sebenarnya mereka merusak NKRI, mereka merusak Pancasila, mereka merusak Bhinneka Tunggal Ika. Mereka membalikkan fakta. Mereka membalikkan kebenaran menjadi kejahatan, kebenaran menjadi keburukan, kebenaran menjadi ketidakbenaran. Itulah sifat daripada PKI yang sudah bertahun-tahun terkubur dalam sejarah, kini bangkit kembali dengan satu manuver politik, trik politik yang dimainkan di tengah-tengah publik, membolak-balikan kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa, kita senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenderal-jenderal aktif, para purnawirawan TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat hidup dengan kejujuran untuk agama dan negara yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan percaya ucapan para pengkhianat, jangan pernah percaya ucapan para kaum komunis yang membolak-balikan fakta. Sesungguhnya agama Islam itu tidak pernah bertentangan dengan Pancasila. Justru landasan pengakuan kita, dasar falsafah negara kita Pancasila, dirumuskan dalam satu perdebatan yang sangat alot, dalam satu perdebatan yang berkompeten, dalam satu dialog dan perdebatan yang memungkinkan memahami beberapa kemampuan mereka secara psikologis, memahami secara antropologi, dan memahami secara khusus fakta-fakta yuridis dalam kehidupan bernegara. Lalu terbentuklah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar inilah yang menjadi kekuatan tiang yang akan dirobohkan oleh komunis dengan berpura-pura mencintai negara, mencintai Pancasila, mencintai Undang-Undang Dasar, mencintai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Padahal 4 pilar ini mereka injak-injak secara tidak langsung di dalam manuver politik. Hanya orang bodoh yang tidak paham hal itu. Oleh dan sebab itu, kita berdoa bagi aparat kita, berdoa bagi pemerintah ini, bahwa sesungguhnya apabila terjadi kekuatan baru di dalam republik ini, apabila terjadi komunis, para kaum ateis, kaum kafir, mereka berhasil, maka tunggulah celaka akan menimpa anak cucu kita.
Kita dikenal sebagai kaum mayoritas, tetapi kebanyakan dari pihak kita sendiri hanya mengambil manisnya Islam, hanya merasakan manisnya Islam. Di saat Islam diganggu, mereka biarkan. Ibarat kita mengambil buah di satu pohon, pohonnya kita biarkan, kita tidak rawat, kita tidak tanam kembali, kita hanya mengambil manisnya. Insya Allah kami sekeluarga mengambil bagian banyak merawat dan menjaga Islam. Dengan cara apa? Hidup dan mati kami hanyalah untuk perjuangan jihad dakwah fisabilillah. Kami tidak akan berhenti, akan terus menegakkan Islam sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kami kembali ke rahmat-Nya. Dan amat sangat penting lagi, kita semua berharap supaya para pejabat-pejabat kita yang menduduki tempat-tempat terhormat, baik di parlemen maupun ada dalam bidang eksekutif, di bidang pemerintahan, kiranya masih mempunyai hero keislaman untuk menolong dan membela agama ini, agar kedudukan kita dimuliakan oleh Allah sebagaimana janjinya dalam surat Quran surah Muhammad ayat yang ke-7 tadi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kami berupaya untuk menjadi penopang di dalam menolong dan menegakkan agama yang kami cintai, Islam yang sudah menyelamatkan jiwa dan raga kami sekeluarga. Kami sudah tahu, kami yakin penuh bahwa keselamatan hanya ada di dalam Islam dengan dasar pengakuan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sampai masuk ke dalam liang kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua semangat, kita semua istiqamah di dalam menegakkan agama ini, baik dalam sifat individu, menonjolkan sikap dan etika moralitas akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sikap pribadi, dalam sikap rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita harapkan para pejabat kita menahan lisan mereka. Masih terekam jelas. Belum lama kita berpuasa di bulan Ramadan. Wahafidhi lisanu. Menjaga lisan kita masing-masing dan saling menghormati sesama Muslim. Jangan saling menjelekkan, jangan saling merusak reputasi. Ini adalah manuver komunis yang senantiasa selalu merusak reputasi pribadi. Kala debat, kala dialog, kala berargumen, pribadi yang diserang. Ini adalah cara-cara PKI membolak-balikan seolah-olah mereka benar. Kita kaum mayoritas, orang-orang yang sabar. Demi Allah, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jiwa dan raga kami baktikan hanya untuk Islam. Jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan. Doa yang tulus ikhlas, itulah yang kami dambakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam diri kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Nan Fitri, hari yang penuh dengan kebahagiaan. 1442 Hijriah, berlomba-lomba kita semua menuju kepada kebaikan. Inilah masjid, kami singgah sebentar untuk melaksanakan menunggu beberapa puluh menit lagi, setengah jam lagi akan masuki maghrib. Doakan kami terus jamaah, kami sekeluarga senantiasa sadar dan akan terus memperjuangkan Islam ini sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.